Hai, selamat datang di WhatsApp Indonesia. Pernahkah Anda berlayar di atas kapal pesiar mewah dan berpikir, bagaimana bisa seseorang menciptakan prestasi besar dalam bidang teknik ini? Video kali ini, kita akan mengulas bagaimana kapal pesiar berukuran jumbo itu dibangun. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian sudah memencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Umumnya, sebuah galangan kapal akan memiliki beberapa kapal yang sedang dibangun pada saat yang sama, semuanya dalam berbagai tahap yang berbeda. Siapa yang membangun kapal pesiar? Tak satupun dari perusahaan pelayaran utama kapal pesiar pembuat kapal sendiri untuk merancang dan mengembangkan armada mereka. Sebagian besar diakibatkan karena biaya peralatan yang luar biasa, serta pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan. Sebaliknya, ada sejumlah pembuat kapal spesialis yang bertanggung jawab untuk menyatukan kapal-kapal besar tersebut. Meyer Werft dari Jerman, STX Europe, dan Fincantieri dari Italia adalah tiga pembuat kapal utama yang bertanggung jawab atas sebagian besar kapal pesiar terbesar di dunia. Pembuat kapal ini juga mengoperasikan galangan kapal besar di kota-kota pesisir dan tepi sungai, membangun kapal mereka siap untuk berlayar. Berapa waktu yang dibutuhkan membangun kapal pesiar? Secara umum itu tergantung pada ukuran kapal dan jalur pelayaran. Tetapi jangka waktu sekitar 1 tahun hingga 18 bulan adalah waktu yang biasa dibutuhkan. Dari meletakkan lunas hingga pengiriman akhir. Teknologi modern seperti desain berbantuan komputer dan kabin modular telah membantu mempercepat proses. Meskipun merancang kapal itu sendiri cenderung menambah 1 tahun lagi untuk keseluruhan operasi. Di mana kapal pesiar dibangun? Mungkin mengejutkan Anda mengetahui bahwa hanya ada 4 galangan kapal yang beroperasi saat ini dengan kemampuan untuk membangun kapal pesiar. 3 di antaranya sebelumnya, dengan Mitsubishi Heavy Industries melengkapi jumlahnya. Fincantieri yang berbasis di Italia mengirimkan kapal pesiar pertamanya pada tahun 1990 dan saat ini merupakan pembuat kapal terbesar di Eropa. Perusahaan keluarga dan berbasis di Jerman, Meyer Werft, mulai membangun kapal pesiar pada pertengahan 1980. Galangan kapal mereka berada di lokasi yang agak unik, karena tidak memiliki akses langsung ke laut. Semua kapal harus dipindahkan melalui sungai ke Laut Utara. Terakhir, STX Europe, terlepas dari namanya, galangan ini berbasis di Korea Selatan dan merupakan galangan yang bertanggung jawab untuk membangun Oasis dan Allure of the Seas milik Royal Caribbean. Dari bahan apa kapal pesiar dibuat? Logam ringan seperti aluminium dan baja berkekuatan tinggi digunakan untuk menjaga pusat massa tetap rendah meskipun ukurannya besar. Komponen terberat seperti mesin, baling-baling, dan tangki bahan bakar terletak di bagian bawah kapal. Dan meskipun terlihat berat di bagian atas, bobotnya didistribusikan secara merata untuk memastikan stabilitas. Penggunaan material ringan tidak hanya membantu mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi, tetapi juga lebih dari siap untuk digunakan di lingkungan laut yang terkadang menantang. Plastik yang diperkuat serat karbon yang sering digunakan dalam industri kedirgantaraan juga dipertimbangkan, karena secara teoritis dapat mengurangi massa dan menurunkan pusat gravitasi dengan mengurangi berat di atas garis air. Proses konstruksi. Untuk sebagian besar kapal pesiar, semua kabin mereka dibangun secara terpisah dari sisa kapal, di jalur konstruksi yang mirip dengan pabrik mobil. Setiap aspek kabin ditambahkan di pabrik, termasuk pipa air dan perabotan yang pas. Kabin ini kemudian diangkut ke galangan kapal, di mana mereka disatukan dengan bagian kapal yang lain. Dengan beberapa megaliners yang mencapai ketinggian total hampir 500 kaki, termasuk bagian bawah air yang tersembunyi.
yang kira-kira sama dengan bagian di atas permukaan laut. Menyatukan bagian-bagian kapal pesiar adalah mahakarya rekayasa struktural. Lambung kapal adalah bagian pertama yang dibangun. Dibangun di atas lahan kering, awak darat dan derek besar bergabung untuk membangun lambung, memastikan strukturnya kedap air sebelum menempatkan superstruktur di atas lambung. Banyak bagian dari superstruktur dibangun dari jarak jauh di blok yang lebih kecil, kemudian ditempatkan di atas lambung, mirip dengan konstruksi Lego yang sangat besar. Galangan kapal secara tradisional mencakup sistem kontrol air yang memungkinkan kru kerja membangun kapal, baik di dalam maupun di luar air. Ini secara bersamaan dapat menguji lambung yang dibangun untuk struktur yang kedap air dan memungkinkan para insinyur untuk bekerja di bagian bawah air kapal. Dengan menggunakan sistem bendungan buatan, galangan kapal dapat memungkinkan tim untuk mengisi dan mengosongkan lokasi konstruksi kapanpun mereka mau. Sentuhan akhir. Membantu menciptakan rasa dan kemewahan total, semua perusahaan pelayaran kapal pesiar menghiasi kapal mereka dengan hiasan dan dekorasi terbaik yang dapat dibeli dengan uang. Mempekerjakan seniman papan atas dan desainer interior, perusahaan pelayaran kapal pesiar ingin memastikan bahwa kapal mereka menyerupai resort kelas atas dan bukan moda transportasi. Dari koleksi seni P&O Britania hingga desain lambung kapal Norwegian Cruise Line yang besar dan langsung dapat dikenali, perusahaan pelayaran terus mencari cara untuk membantu kapal terbaru mereka menonjol dari keramaian.